Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai seputar kurikulum atau perkembangan kurikulum saat ini. Yang ingin saya tanyakan ada 10 pertanyaan, mohon dijawab ya Ibu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu selaku wali kelas atau masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Singkat alasannya Ibu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut Ibu, kemungkinan besar masih ada guru di Indonesia yang kegiatan pembelajaran masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini. Mengapa Ibu katakan demikian? Karena masih ada sekolah yang masih menggunakan atau menerapkan KTSP di sekolah. Contohnya di sekolah-sekolah yang tidak mudah menggunakan atau menerapkan K13. Pertanyaan kedua, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka Belajar? Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, hasil pembelajaran KTSP dulu itu bisa diimplementasikan saat ini. Mengapa Ibu katakan demikian? Karena pada dasarnya kurikulum saat ini untuk merupakan revisi atau perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Jadi menurut Ibu, hasil dari KTSP dulu itu masih kita kembangkan. Pertanyaan ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Yang sering terjadi pada kurikulum K13 itu salah satunya, contohnya banyak sekali guru mengeluh dalam pembuatan RPP-nya. Pertanyaan yang keempat, dalam melaksanakan kurikulum 2013 di setiap sekolah, tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Di mana menurut Ibu cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dalam memenuhi pedoman dalam memenuhi dari pusat tersebut? Pilih program yang tepat di sekolah yaitu dengan memenuhi kriteria yang baik untuk diterapkannya di sekolah. Jadi, yang pertama, program tersebut mendukung proses penguatan pendidikan kriteria. Pertanyaan yang kelima, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan daerah terkait cara belajar maupun cara menilai K13 seperti 3 penilaian, yaitu efektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan eksamen daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti sarana. Contohnya efektif, dan itu untuk pelatihan atau pembimbingan khusus dari pemerintah. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6, menurut Ibu selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dalam sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, yaitu Merdeka Belajar, terutama pada RPP 1PEK atau RPP 1 Lembar? Mengimplementasikan kurikulum yang baru, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Itu para guru dan sekolah tentunya menyiapkan dari untuk sebaik mungkin dalam mengimplementasikannya. Jadi di sini para guru dan sekolah mempersiapkan diri. Sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Sebagai seorang guru, strategi dan teknik yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ialah dengan sebisa mungkin mampu memotivasi para siswa sehingga mudah dan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan ke-8, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar Merdeka USBN akan diganti dengan ujian nasional yang akan dilakukan oleh seluruh sekolah. Ujian menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian yang lebih komprehensif seperti portofolio
Jawaban yang ke-8, menurut Ibu itu sudah cukup efektif. Pertanyaan yang ke-9, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2019 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses penyampaian pembelajarannya? Kebanyakan siswa SD atau MI ini tidak selalu menguasai media belajarnya, seperti masih banyak di antara mereka belum bisa menggunakan. Jadi dalam hal perlu didampingi orang tua. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah yang mana dan lebih praktis yang mana antara RPP ke-13 dan RPP baru, yaitu aspek yang menggunakan RPP 1 Mohon dijawab ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesimpulan hasil dari wawancara saya pada hari ini, jadi kurikulum di Indonesia itu sudah mengalami perkembangan. Dan untuk kurikulum di SD saya, itu masih menggunakan kurikulum KTSP. Jadi, di sekolah kami itu masih menggunakan kurikulum KTSP.